Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita udah nyampe di kediamannya Ujang Martin, yaitu selaku Direktur PT Agung Putrajaya. Ini salah satu pengusaha muda ya, teman-teman. Ini rumahnya, kediamannya Sultan kan. Semoga ini bisa menginspirasi rekan-rekan semua. Oke, jangan lupa subscribe channel kami dan like, komen. Kalau ada masukan, mungkin ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Langsung aja. Selamat sore teman-teman, kembali lagi di Mabar PI. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pengusaha muda yang masih berusia 24 tahun tapi sudah menjadi direktur utama di perusahaan Agung Putrajaya. Kali ini kita akan berbincang-bincang nih terkait usaha yang dijalankan Martin seperti apa. Kita tahu ya, salah satu penyebab penurunan ekonomi di negara kita ini yaitu terdampak dari COVID-19 ya. Nah, dampaknya seperti apa sih ke perusahaan perseroan terbatas? Kita pengen tahu nih dari narasumber kita, pengusaha muda sukses kita kali ini. Oke, selamat sore. Ini teman saya dari dulu ya. Ini perkenalkan Martin. Tin, kita mau ngobrol-ngobrol aja nih terkait bisnis yang dibangun seperti apa, kesulitannya di saat ini tuh seperti apa. Nah, ini kita tahu ya, PT Agung Putrajaya ini teman-teman bergerak di bidang general kontraktor dan supplier teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nyari bisa nih langsung aja nanti. Save nomornya kita share deh di bawah. Ntar kita kasih di komentar linknya, mungkin ada yang mau langsung iklan segala macam bisa hubungi. Boleh. Oke, teman-teman, kita mau langsung nanya aja nih. Mungkin teman-teman udah nggak sabar nih, ada apa sih yang bisa di-share di sesi kali ini. Oke, Kang Martin, mungkin kita tahu ya bahwa Kang Martin itu kan menjadi direktur utama di PT APJ. Nah, cuman kita mau tanya nih, kegiatan sebelum membangun perusahaan APJ itu apa aja sih gitu kan? Pernah gak kerja sama orang lain? Jadi saya cerita dulu aja ya, APJ itu mulainya kapan ya? Boleh. Jadi APJ itu berdiri sejak 2016, itu ketika saya masih kuliah. Jadi kalau ditanya kapan aktivitas saya apa aja sebelum saya merintiskan APJ ini, aktivitas saya kuliah semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Semester 4 ke sana saya mulai mencoba membuka bisnis. Kenapa? Karena saya rasa ilmu yang saya dapat sudah cukup nih. Bukan sudah cukup sih sebenarnya. Saya memiliki sedikit ilmu untuk membangun suatu bisnis gitu. Jadi saya tahu peluangnya itu gimana dan gimana cara menarik konsumen terus masuk ke dalam pasar tersebut. Jadi di situ saya belajar si bisnis gitu. Iya. Terus sebelum saya memegang APJ, saya sudah pernah bekerja. Jadi kebetulan orang tua saya juga memiliki perusahaan kontraktor. Jadi saya semasa kuliah itu liburan kan, kuliah itu ada masa liburan. Semasa liburan saya ingin mengikuti orang tua saya. Jadi saya mengikuti orang tua saya bekerja. Saya turun langsung ke lapangan. Saya ketemu dengan pegawai mereka, saya tanya-tanya. Jadi saya mengetahui apa sih yang diinginkan oleh pasar, terus apa sih yang diinginkan oleh oleh karyawan itu sendiri. Jadi ketika saya merintis perusahaan, saya sudah memiliki pengetahuan modal itu.
masuk ke pertanyaan kedua dan kita pengen tahu nih terkait masalah kesulitannya. Nanti akan mungkin ditanyakan oleh Mas Ben. Silakan Mas Ben. Oke, buat itu ya, Martin, kesulitan apa yang pernah dihadapi semasa hidup? Semasa hidup ya, bukan Dalam usaha. Oke, semasa hidup dan dalam usaha. Jadi ini cerita lucu sih ya. Waktu saya kuliah, kan itu saya menitis APJ ini ketika saya kuliah ya. Jadi saya itu pernah kuliah itu nggak punya uang, nggak dikirimin uang bulanan, atau saya udah nggak punya simpanan. Itu saya selama hampir kurang lebih setengah bulan itu saya punya uang hanya 150.000 untuk 1,5 bulan itu. Untuk setengah bulan itu saya bingung kan gimana caranya, ini saya udah nggak punya uang gitu. Telepon orang tua nggak dikirimin juga. Akhirnya saya beli rumah satu itu panjang tuh, rumah panjang itu. Iya. Saya makan tiap hari pagi. Saya makan rumah itu tiap pagi. Saya terus makan nasi itu ketika malam hari. Sampai segitunya. Iya, Ternyata malam hari saya makan itu, makan luar biasa. makan tuh saya baru malam. Kenapa? Biar tidur saya nyenyak. Nanti pagi saya baru makan promo lagi. Sampai segitunya. Sampai Cerita segitunya. asli itu. Itu yang pertama. Yang kedua saya pernah juga waktu awal-awal saya kuliah itu sama nggak dikirim bulan juga. Sampai-sampai saya asrama, kan saya asrama kuliah asrama. Terus di bawahnya itu ada kantin. Saya itu sama makan itu ketika malam hari. Saya makan malam hari sehari itu 5.000. Makan itu sama nasi dan orek tempe. Itu selama setengah bulan juga. Dan paling paling sedihnya si ibu kantin itu pas saya datang, Mas mau beli nasi sama orek tempe lagi. Saking apalnya berarti ya. Saking apalnya karena sering banget gitu. Tuh, dengar sobat, ternyata yang segini suksesnya dulunya pun sangat merintih, perih. Jadi kesuksesan itu nggak datang secara instan ya. Betul banget. Ini memang kita dapat pelajaran yang berharga dari pembelajaran atau kisah true story-nya Martin ya. Nah, memang betul banget ya kalau misalkan bisnis apa yang disampaikan Mas Ben ini tidak semudah apa yang kita bayangkan ya. Misalkan kita mau bangun bisnis gitu ya, Langsung kita sukses. pengennya langsung sukses, Ya. itu nggak mungkin sih teman-teman. Perlu ada niat dan konsistensi. Nah oke, Kang Martin, kita mau nanya lagi nih terkait mungkin daya saing. Kita tahu ya di dunia bisnis itu pasti selalu ada pesaing ya. Nah ini Kang Martin ini kan di general kontraktor gitu ya dan supplier. Nah ini bagaimana menanggapi atau menangani pesaing kita itu, seperti apa tipsnya itu? Monggo. Kalau saya sih ya, saya sudah mengamati berbagai fenomena-fenomena ya. Baik karena saya kontraktor dan untuk sekarang itu masih di Solusi Bank Indonesia yang kita tahu itu dulunya Semen Waksim kan. Ya. Di situ itu fenomenanya banyak sih antara pesaing. Jadi kayak kita tahu ada yang namanya harga rendah kan ya, Yeah. cost leader, terus ada yang namanya fokus, ada yang namanya diferensiasi dan lain-lain. Nah, untuk sebenarnya kalau untuk bisnis sih, kalau saya itu yang pertama itu value aja, meningkatkan value. Jadi kalau nilai saya udah baik, itu semua akan ikut. Gitu. Akan ikut. Jadi pertama yang saya buat itu value itu nanti akan saya berikan kepada customer saya, Ya. akan saya ingatkan kepada karyawan saya sehingga value itu tetap dijaga gitu. Mantap. Ini tertarik banget nih teman-teman. Saya jujur tertarik banget ketika ngedengar kata value. Karena memang kalau di bisnis apapun yang teman-teman mau bangun, kita harus menciptakan edit value bisnis kita. Jangan sama. Kenapa? Karena kalau sama, kenapa harus memilih kita? Kalau misalkan memang contoh ya, kita ambil sampel, kita punya perusahaan A di bidang sipil, si B punya perusahaan di bidang sipil juga. Ketika adu tender, yang B ini katakanlah sudah senior gitu ya, sudah memang terbiasa mainan, kita perusahaan baru. Ketika kita tidak ada edit value yang kita nilai tambah yang ada di perusahaan kita, itu sama saja kita tidak akan memenangkan tender itu sendiri. Menurut saya sih seperti itu. Mungkin situ ya, Martin ya arahnya. Kalau sama itu nggak ada diferensiasi dengan perbedaan. Jadi kita
gitu-gitu aja dong fair gitu sama kayak mereka. Jadi nanti terkesan ada pertanyaan kenapa saya harus milih dia gitu. Iya. Kan kalau misalkan kita menciptakan memberikan value, add value gitu kan, dia pasti dia punya ini nih, punya kelebihan ini. Nah itulah kenapa dia harus milih kita gitu. Siap. Setuju banget. Mantap banget ini kita bincang-bincang kali ini. Oke, untuk Mas Ben? pertanyaan selanjutnya, kunci sukses menurut Kang Martin dalam usaha kali ini apa aja? Kunci sukses, saya teringat nasihat orang tua ya, nasihat bapak saya bahwa kunci sukses itu pertama itu kita harus menjaga kepercayaan, karena kepercayaan itu sangat sulit untuk didapat. Yang kedua tanggung jawab, jadi jangan lari gitu, harus ketika kita ada masalah itu harus dihadapi. Jadi jangan lari malah menghindar, itu kalau menghindar Kepercayaan itu akan hilang. Kepercayaan itu akan hilang juga kan. Setelah itu yang harus dijaga itu sikap juga harus dijaga. Karena kenapa? Kalau misalkan kita dalam berbisnis sikap kita arogan terhadap karyawan kita, atau sikap kita arogan terhadap customer kita, maka itu kita pasti dipandang sebelah mata lah gitu. Jadi Poin minus lah gitu. Poin minus lah, jadi arogan banget gitu. Terus nanti karyawan kita nggak mau kerjasama bareng kita gitu. Nah itu aja sih. Siap. Ini menarik banget teman-teman apa yang disampaikan Kang Martin. Kenapa? Karena kalau bisnis itu kalau dasarnya sudah dibangun trust atau kepercayaan, insya Allah akan langgeng sebenarnya. Itu menurut saya. Kenapa? Kalau ketika orang sudah percaya, apapun bisnis yang dibangun, yang dijalankan, ketika kita katakan ini bicaranya perseroan terbatas, adu tender, orang itu sudah trust kepada kita gitu ya sebagai pemilik perusahaan. Insya Allah ketika kita adu tender pun ada added value yang memang sudah tertanam di diri kita, yaitu trust itu sendiri. Mantep banget Kang Martin. Ini kita tahu ya selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini kita tahu ya di sekarang ini kan di masa pandemi virus corona COVID-19 teman-teman, dimana memang setiap perusahaan ataupun bisnis UMKM itu melakukan efisiensi organisasi apapun itu. Contohnya mungkin bisa pengurangan karyawan kalau di perseroan terbatas, ataupun misalkan contoh lemburan yang dikurangin. Itu hal-hal seperti itu biasanya terjadi di beberapa perusahaan. Nah ini kita pengen tanya nih, di perusahaan Agung Putrajaya ini kesulitannya apa sih yang dihadapi di masa pandemi ini? Nah mungkin apa nih Kang Martin kesulitannya yang dihadapi di APJ di masa pandemi ini? Pandemi ini ya, oke, kebetulan kita juga sih terkena dampaknya sedikit, walaupun sedikit ya, terkena sedikit dampaknya. Tender-tender yang sudah kita menangi itu di take down dulu, ditahan dulu, sampai akhir tahun kali ya. Nah terus bagaimana nih nasib dengan karyawan PT Agung Putrajaya sendiri? Ya. Jadi saya kunci pertamanya sih komunikasi sih sebenarnya. Ya. Saya mengkomunikasikan kepada karyawan saya kumpulkan, saya bilang ke mereka, kita punya pekerjaan hanya segini, untuk kebutuhan orang segini per harinya. Kalian harus mau membagi resiko, membagi penderitaan lah, bahasa kasarnya membagi penderitaan dengan sesama gitu. Saya harus membayar bapak-bapak pun harus dengan temannya harus saling berbagi, betul, saling berbagi. Jadi saya itu melakukan adanya jadwal piket. Jadi jadwal piket itu setiap karyawannya saya rolling seminggu 3 hari mereka bekerja, daripada mereka nggak ada pemasukan sama sekali kan, nggak ada pemasukan sama sekali. Apalagi pandemi ini kebetulan bertepatan di hari raya. Nah, alhamdulillahnya perusahaan kami masih bisa membagikan haknya mereka di hari raya. Berarti tidak ada pengurangan ya? Tidak ada pengurangan. Cara mengatasinya dengan pembagian jam kerja antara pegawai. Betul. Berarti itu itunya ya, caranya gitu. ya. Ini mantep banget sih, karena subhanallah luar biasa banget ya ketika kita mengedepankan
aware gitu ya terhadap karyawan kita. Kalau misalkan kita Martin ini sebagai pelaku usaha gitu ya di APJ, direktur utama dan owner juga, ketika memang nggak aware mungkin bisa aja gitu kan di pengurangan gitu ya, karyawannya diliburkan dulu. Tapi ini nggak dilakukan, ini subhanallah luar biasa ya. Berarti masih Jadi, mikirin memang masih memikirkan nasib para karyawan ya. Iya. Ini sebenarnya ada cerita true story Kang Martin. Jadi saya kan sharing gitu ya di HRD Forum Indonesia gitu ya, di perusahaan di daerah Jakarta katakanlah X gitu ya. Itu manajemennya si level BOD mereka itu memutuskan pengurangan gaji yang tertera di PKB, perjanjian kerja bersama. Dan itu langsung si karyawannya itu teman-teman mengadakan demo besar-besaran. Itu demo besar-besaran. Setelah sharing gitu ya sama bareng-bareng di HRD Forum, kesalahannya di mana? Yaitu di manajemen. Harusnya benar yang setuju tadi Kang Martin sharing, ketika si karyawan itu dibuat mengerti untuk understanding kondisi perekonomian di bisnis kita, ya itu mungkin bisa aware juga gitu si karyawan dan si kita selaku pengusahanya. Karena kemarin kejadiannya itu tiba-tiba dipotong dan si gaji pokok ini tertera di PKB. Kalau sesuai undang-undang, kalau sudah masuk gaji pokok itu udah nggak boleh dipotong teman-teman. Nah ini main potong aja, dan itu terjadi kisruh antara manajemen dan si karyawannya. Nah ini mungkin bisa jadi tips juga sih buat pelaku usaha level perseroan terbatas nih di masyarakat secara umum. Ketika memang ekonominya mengalami goncang gitu ya, bisa menggunakan tips dari Kang Martin. Jadi kita membuat understanding karyawan kita kalau memang perekonomian di bisnis kita itu lagi nggak baik. Jadi ada take and give juga, jangan hanya mau bicara hak karyawannya tapi mengerti kondisi perusahaannya juga, seperti itu sih. Tapi gini Bang, jawab tambahan yang saya heran tuh ya, yang tadi fenomena tersebut yang saya heran tuh seharusnya gini, sepemahaman pendek saya tuh bahwa perusahaan itu sebenarnya sudah memiliki anggaran selama 1 tahun. Iya. 1 tahun tersebut. Jadi di akhir tahun itu mereka menganggarkan untuk 1 tahun ke depan. Ya. Tapi kenapa kayak THR, gaji itu kadang itu dicicil lah atau tidak dibayarkan penuh kepada si karyawan. Padahal sebenarnya perusahaan itu sudah memiliki anggarannya. Nah itu sih yang saya heran ya. Itu sepemahaman pendek saya, seharusnya hal tersebut bisa gitu diberikanlah haknya karyawan gitu. Padahal mereka sudah menganggarkan untuk 1 tahun ke depan. Nggak mungkin kan, tapi tergantung perusahaannya juga sih ya. Mungkin mereka menganggarkan per tribulan atau per semester dan lain-lain. Berarti kemarin THR tuh karyawan dapat nih. THR karyawan dapat, kan THR biasanya plus bingkisan gitu ya. Alhamdulillah masih dapat juga. Alhamdulillah, berkah itu ternyata teman-teman. Berkah. Jadi yang penting ada saling kepercayaan antara karyawan dan perusahaan. Kalau emang saling terima, kamu ntar bagi jam, oh kita terima, perusahaan karyawan terima, itu lebih enak emang. Ternyata berkah. Oke, lanjut. Nah ini kita pengen tahu nih, tadi kan sudah tanya ya dari Mas Ben ini terkait pengurangannya, ternyata nggak ada, luar biasa. Alhamdulillah ya. Jadi buat para karyawan APJ, bagi teman-teman yang menonton ini, silakan tingkatkan kinerjanya ya, disiplin kualitas kerja, dengerin tuh. Nah ini kalau misalkan gue awam nih bicaranya ya, gue mau ngebangun perusahaan nih, misalkan gue nggak tahu nih caranya seperti apa nih, tips dari Kang Martin gimana nih, ada nggak tips untuk membangun perusahaan dari awalnya? Membangun perusahaan ya, orang-orang kadang kalau kita mau membangun perusahaan itu membangun bisnis lah, bukan perusahaan gitu. Iya. Membangun bisnis lah. Orang-orang itu pasti bilangnya terkendala dengan uang kan, finansialnya. Jadi mereka itu nggak punya finansial banyak. Padahal kalau kita memang yakin terhadap bisnis kita, terus kita bisa meyakinkan orang lain, kenapa kita nggak cari investor gitu? Kita punya ide nih, investor punya finansial yang lebih gitu. Kenapa kita nggak ajak mereka gitu bahwa untuk bisnis ini nih, jadi kita bilang bahwa bisnis itu memiliki peluang hidupnya gini gitu. Jadi kita membuat suatu kerangka bisnis aja dulu gitu. Kerangka bisnis kita presentasikan di depan investor. Jadi sebenarnya
bisnis itu nggak perlu uang lebih banyak sih ya. Iya. Karena kenapa? Karena saya pernah mengalami itu. Siap. Saya pernah mengalami kebetulan bisnis saya kan ada PT Agung Putra Jaya serta toko bahan bangunan ya. Ya. Nah, kenapa saya milih toko bahan bangunan itu agar bahan bakunya saya punya juga nih untuk di PT Agung Putra Jaya. Jadi saya nggak usah perlu beli mana-mana. Siap. Jadi saling Berarti di berhubungan. PT APJ itu udah Kang Martin udah punya stok dari toko bangunan sendiri. Iya betul. Berarti itu penghematan kos juga kan? Penghematan kos. Jadi kayak kita ibaratnya dari hulu ke hilir gitu ya. Iya, itu ilmu. Ini istilahnya kalau di bisnis ada pain point Kang Martin. Jadi pain point itu ketika problem ada dan dijadikan solusi. Kan tadi problemnya itu bahan bangunan yang mungkin sulit dicari jadi gampang gitu ya ketika ada toko bangunannya untuk supply ke perusahaan kita. Misalkan ada pengerjaan sipil gitu ya. Nah ini pain point-nya itu ketika problemnya memang mencari kesulitan, dia buat toko bangunannya teman-teman. Jadi diambil juga tuh bisnisnya di toko bangunan luar biasa banget ini. Global bisnis ternyata. Serakah ya. Mantul pokoknya. Tapi mantul. Mantul pokoknya itu. Ketika saya bangun di toko bahan bangunan, saya pernah sampai didatangi oleh sales gara-gara saya nggak bisa bayar barang itu. Sales kan karena kita tahu kan kalau saya berbisnis di SBI itu ada namanya due date ya. Yes. Time of payment gitu ya, TOP Yeah. itu 60 hari lah 90 hari. Nah itu karena uang itu belum cair, saya nggak bisa bayar untuk supplier saya yang ke bahan bangunan. Nah itu barang-barang itu hampir mau diambil semua, Mau diangkut semua. mau diambil lagi. Tapi alhamdulillahnya enggak kan? Alhamdulillah nggak, saya bilang gini, oke kasih saya waktu 2 minggu nggak saya bayar, silakan ambil lagi barang-barangnya. Alhamdulillah seminggu saya bisa bayar Ya. dan karena saya mempercayai mereka ya, jadi mereka justru menginvestasikan Yang lebih banyak. yang lebih banyak. Contoh kayak mereka menginvestasikan suatu mesin cat, mesin membuat cat warna cat itu. Di toko bahan bangunan lain nggak ada. Di daerah di sekitar saya ini baru saya aja gitu kan. Nah itulah meyakinkan Ini orang lain edit gitu. value di toko bangunan Kang Martin ternyata ada pembuat cat yang bisa 1000 warna ya, betul ya? Betul. Jadi saya nggak perlu. Dipromosiin aja langsung. Toko bangunannya di mana? Ada. Lokasinya? Boleh nggak apa-apa? Toko bangunan saya itu di Kelapa Nunggal. Gak sadar namanya TB Sumber Rizki Abadi. Di situ kalian bisa milih cat sampai 1000 warna. Nah, kalau mau cari cat nih ke toko bangunannya Martin, bisa cari apapun masih ada. TB Sumber Rizki Ya, Abadi. Jangan lupa teman-teman. Ini alamat lengkapnya tadi belum dilengkapi ya. Patokannya itu Firmansel, Gang Sadar, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Kalau mau lengkap lagi RT 8 3 1 Narogo. Oke, ini menarik banget sih obrolan kita ini karena memang kita kemarin-kemarin itu bicara terkait pengusaha UMKM. Nah, ini kita bicara untuk level up-nya yaitu di perseroan terbatas. Dan tips-tips tadi bisa jadi landasan dasar teman-teman ketika mengalami problem seperti apa solusinya tadi sudah di-share sama Kang Martin. Nah, ini selanjutnya kita pengen tahu nih Kang Martin. Tadi itu kan di Kang Martin pain point di problemnya APJ itu kan bahan ya dan dibuatkan toko bangunan untuk mensuplai bahan ke APJ itu sendiri. Nah ada nggak problem yang lain yang mungkin bisa jadi peluang bisnis nih, mungkin bisa diambil sama teman-teman di APJ misalkan belum ada apa gitu ya yang jadi problem itu kan bisa jadi pain point juga. Ya, kita ini rencana kita dalam jangka waktu dekat karena terkendala COVID aja kan, jadi untuk memulai bisnis baru agak-agak sedikit susah kayak ya. Jadi dalam jangka waktu dekat kita sih sudah mulai progres pembuatan cetakan dan lain-lain. Kita mau membuat precast. Jadi kita mau membuat precast, unit dan lain-lain gitu ya. Semacam kalau misalkan kalian teman-teman tahu yang sudah besarnya Wika Beton. Atau Saspun. Nah, itu saya juga mau membuat precast. Ya, ini menarik banget nih. Emang pembangunan di Indonesia ini lagi tinggi-tingginya, teman-teman. Nah, ini precast ini salah satu demand-nya itu masih gede menurut saya ya. Demand itu permintaan ya maksudnya. Kebutuhan ya. globalnya Dan kebutuhannya. masih banyak. Nah, ini yang kita pengen tahu ketika
kita bicara free cash gitu ya, itu kan harus ada lab analisisnya terkait uji tekannya teman-teman. Nah itu yang saya pengen tanya secara spesifiknya itu, nanti apakah buat brand sendiri atau gimana ya? Untuk sementara kita akan kerjasama dengan suatu perusahaan juga ya, perusahaan beton ya. Nah, kita akan bersama dengan perusahaan beton. Kita udah mulai berbincang-bincang. Nah, kebetulan perusahaan tersebut memiliki produk baru juga nih. Nah, produk baru tersebut kebetulan yang mengerjakan saya juga. Jadi nanti ketika saya produksi precast tersebut, saya nggak perlu bayar karyawan, karena kalau saya udah dibayar oleh si perusahaan penyedia beton ini. Mantap. Nah ini luar biasa banget teman-teman ya. Jadi ternyata masih banyak pain point atau masalah yang bisa dijadikan usaha untuk teman-teman. Sekarang sebenarnya yang mau kita tanyakan itu terkait ketika ada konsumen kita atau customer di bisnis kita mengalami ketidakpuasan gitu ya. Ada misalkan pelayanannya dari APJ itu kurang baik gitu ya. Ada gak nih tips dari Kang Martin yang bisa di-share nih? Mungkin pengalaman true story-nya seperti apa ya gitu. Dari misalkan contoh aja ya, misal dari pelayanan yang kurang baik atau apapun itu gitu ya. Ya jadi sebenarnya gini sih. Karena saya di bidang ini ya, konstruksi ya. Ya. Pemikiran saya dengan pemikiran bawaan saya sebagai penanggung jawab di lapangan mungkin itu berbeda ya. Walaupun saya sudah mengkomunikasikan bahwa kita memiliki value ini, kalian tuh seperti ini gitu kan. Nah di situ kadang beda ya. Kadang ketika user protes, ini kok kenapa ini begini, ini bisa nggak dirubah gini, ini bisa nggak ditambah gini. Nah yang karyawan saya tahu itu apa sih, nambah kerjaan lagi gitu kan. Dia bilang gini, kok sekarang pengen kayak gini gitu. Nah kayak gitu saya selalu bilang ke teman-teman saya sendiri bahwa udah kerjakan. Nah dari situ kita mengerjakan terus. Jadi sehingga si user sendiri tuh ya, si customer saya bilang kepada kami bahwa PT Agung Putra Jaya adalah sayapnya mereka. Siap. Berarti totalitas dalam PT itu sangat diperlukan ya. Jadi kalau misalnya ada komplain, kita kerjakan ulang kita kerjakan gitu. Nah ini ada yang mau saya share nih buat teman-teman atau masyarakat secara umum terkait tips dari sisi leadershipnya untuk menangani konsumen ataupun komplainan. Seperti apa sih cara menangannya? Ini kita share aja ya. Kang Martin. Jadi setahu saya teman-teman, kalau di ilmu leadership itu ada pendekatan yaitu namanya DEMI. DEMI itu apa? DEMI itu singkatan. Yang pertama itu D-nya itu ketika memang konsumen kita mengalami problem ketidakpuasan dengan kita, dia mengeluh, dia komplain, itu D-nya itu dengarkan. Nah ketika dengarkan, ada DEMI itu ada E yang kedua. E-nya itu kita berikan empati, kita merasakan apa yang dia rasakan, itu E. Yang selanjutnya itu ada M. Yang M itu kita mengulang. Nah, yang terakhir itu dari DEMI itu ada I, yaitu yang terakhir I-nya itu ikuti dengan tindakan. Ada contoh, kita role play kan aja biar teman-teman mengerti. Ini ada Mas Ben nih, kita bisa jadi sampel teman-teman. Nah, Mas Ben ini kita simulasinya ini role play-nya ini saya selaku customer service di bank, dan Mas Benny ini teman-teman ceritanya konsumen yang kartu kreditnya keblokir teman-teman. Jadi ceritanya datang ke saya komplain nih, wah kartu saya keblokir nih gitu kan. Nah itu bisa. Kita role play kan biar teman-teman dapat insight-nya gitu ya. Kita datang ya. Datang. Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Saya ini mau komplain Pak, kartu saya keblokir terus belum bisa dibuka. Kira-kira bisa nggak ngerjainnya? Oke, stop. Nah ini teman-teman, kita pakai contoh dua ya. Pertama pendekatannya yang tidak menggunakan pendekatan DEMI. Yang kedua kita role play nanti yang menggunakan pendekatan DEMI. Jadi teman-teman nanti bisa secara aktual membedakan nih mana yang lebih bagus dan enak dilihat. Oke, sekarang yang pertama yang pendekatan tidak menggunakan DEMI. Nah, oke, tadi kan Bapak Benny ceritanya ya sudah komplain ke saya nih. Oh gitu Pak. Yeah. Jadi
ada keblokir kartu ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Nanti saya kabarin lagi ya Pak ya. Nanti saya bilang dulu ke atasannya. Saya nggak bisa kabarin Pak. Oke, itu yang pendekatan tidak menggunakan demi ya. Jadi problemnya tidak diatasi secara langsung gitu ya, tidak ada ikuti dengan tindakan. Nah itu demi tadi kita pakai nih pendekatannya di role play yang kedua, D-nya itu kita bilang lagi, dengarkan, E-nya empati, M-nya mengulang, I-nya itu ikuti dengan tindakan teman-teman. Oke ya, kita pakai ilmu itu. Silakan datang ceritanya nih Mas Ben. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Saya mau, ini kartu saya keblokir, jadi ingin mengaktifkan kembali Pak. Oke Bapak, terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat datang di Ya, Pak. Bank Pantang Mundur. Jadi sebelumnya permasalahan Bapak ini tadi yang Bapak bilang yaitu kartu Keblokir. kartu kredit keblokir ya. Keblokir ya. Oke. Saya turut berduka Pak. Mudah-mudahan makasih, Pak. kita bisa ambil solusinya. Ya, soalnya saya butuh Pak, mau ngambil tarik, anak saya lagi di rumah sakit, sangat butuh sekarang. Oke, itu sudah kita pakai empatinya teman-teman ya. Kita sekarang pakai M-nya mengulang biar untuk penekanan. Oke, Bapak sekarang saya ulangi ya Bapak ya. Nah, tadi Bapak bilang yaitu kartu kreditnya keblokir ya. Seperti itu ya Bapak ya. Oke, jadi begini Bapak. Kita langsung pakai ikuti dengan tindakan teman-teman ya. Jadi untuk masalah kartu kredit Bapak nanti akan langsung saya tangani selama 5 menit akan selesai Bapak. Jadi Bapak mungkin bisa tunggu dulu di rest area selama 5 menit baru saya akan beri kabar ketika sudah jadi kartu kreditnya atau sudah aktif kembali. Seperti itu ya Bapak ya. Oh iya, terima kasih. Sudah dimengerti ya? Baik Pak. Oke, mungkin sekarang teman-teman insight-nya dapat ya, sudah dimengerti gitu ya. Yang role play yang pertama tadi pendekatan tanpa demi dan yang menggunakan pendekatan demi, yaitu dengarkan, empati, mengulang dan ikuti dengan tindakan. Nah, ini tips dari saya dari tim Mabar PI yang mungkin bisa dipakai di bisnis teman-teman ketika ada komplain. Nah, mantap Itu banget. ternyata tips komplainan itu harus didengarkan, kita harus empati, Betul. terus harus menekan ya, Mengulangi, terus ikuti dengan tindakan. Nah, Dengan ikuti dengan tindakan ini yang dimaksudnya tuh seperti apa? Ketika masalahnya misalkan contohnya tadi kartu kredit keblokir. Nah, itu problem solvernya itu berarti kan pengennya si konsumen ini Pembuka aktif lagi kan? Berarti langsung dikerjakan ya. Nah, kita harus ada pemikiran ke situnya juga, ini problemnya seperti apa. Jadi kita ikuti dengan tindakannya yang Langsung. dimaksudnya itu problemnya itu Langsung tadi. diatasi. Betul. Jadi konsumen lega lah. Betul. Layanan Nah, tersebut. mungkin bisa teman-teman juga bisa melihat ya di video ini bagaimana nih pendekatannya, apakah yang tidak menggunakan demi atau yang menggunakan demi yang lebih Nah, enak. role play yang pertama mungkin cuma sampai oke ntar saya atasi, mungkin masih ada gondok mungkin customer. Ternyata cuma gitu doang jawabannya. Betul. Walaupun duduk nunggu ambil gondok seperti itu. Siap. Mantep nih. Sekarang kita di question terakhir nih, teman-teman. Saya boleh minum dulu nggak Pak? Boleh, aduh saya juga haus nih. Ini nggak ada endorse nih, aduh. Masih tutup dong. Bismillahirrahmanirrahim. Kameramen mau minum? Nanti aja. Dari Mas Ben mungkin nih yang terakhir, ada yang mau ditanyain nggak? Yang terakhir, berikan motivasi untuk masyarakat secara umum yang mau membangun usaha. Motivasi dari Martin buat ya pengusaha-pengusaha Indonesia, gimana motivasinya? Motivasi ya. Untuk calon pengusaha. Ya, calon. Saya motivasi apa ya motivasinya? Ini aja sih ya, apa namanya? Jangan cepat menyerah aja ya. Karena sebenarnya gini, bisnis itu ketika kita pengen jadi seorang pembisnis itu bukan hanya kita untuk mendapatkan uang lebih, tapi motivasinya juga harus kepada bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain ya. Contoh misalkan gini, ketika kita mempekerjakan seorang kepala rumah tangga yang memiliki istri dan 2 anak, berarti kita sudah menghidupi 4 orang dalam hanya untuk 1 orang ya, satu kepala keluarga kita menghidupi 4 orang. Nah, motivasinya di situ sih. Jadi kita itu jangan cuma bermotivasi money oriented, jangan terlalu money oriented lah. Jadi kita tuh harus juga saya karena ingin membuka lapangan pekerjaan nih, jadi jangan terlalu tergiur pengusaha nanti akan memiliki A B C D E F G gitu, punya rumah
banyak, punya mobil banyak, mewah-mewah, mobil sport dan lain-lain. Nah tapi motivasinya juga harus kepada gimana sih kita bisa membantu orang lain gitu. Berarti lebih ke berkah nih ya untuk Iya, sesama. betul. Ketika kita bisa membantu orang lain, kita juga bisa berdoa mungkin kepada Allah bahwa ya Allah turunkanlah banyakkanlah rezeki kepada saya akan memberikan lagi rezeki pada orang lain mungkin gitu. itu Jadi rezeki dari Allah itu titipan jalurnya A Martin Betul, untuk karyawannya. betul. Itu motivasi, berarti motivasinya dari diri itu niatnya juga ibadah berarti ya. niatnya ibadah. Jadi semakin kita bisa banyak membantu orang lain, maka Allah pun semakin yaudah saya akan turunkan rezekinya melalui kamu gitu. Nah, perantaranya A Martin Ini- untuk Luar biasa nih teman-teman, karena kalau bicaranya kita habluminallah ya yang pertama, dan yang kedua ini habluminanas, itu yang dipraktekkan Kang Martin ini yang kedua habluminanas. Jadi kita aware juga terhadap manusia. Ini luar biasa banget nih, bisa mungkin digunakan sama teman-teman. Tadi yang saya tangkap yang pertama itu sebenarnya lebih ke pantang menyerah ya. Itu luar biasa banget teman-teman. Setuju banget saya apa yang disampaikan kata motivasi Kang Martin. Kenapa? Karena kalau ketika kita katakanlah sudah membuat planning gitu ya, kita langsung pengen sukses aja gitu ya. Ketika tidak sukses mungkin kita mudah menyerah gitu ya. di tengah jalan baru mulai Karena kendala. kalau bicara bisnis, ketika planningnya jaraknya segini, ternyata secara aktual teman-teman bisa panjang. Ada liku-likunya. Nah itu challenge-nya yang harus dihadapi teman-teman atau masyarakat secara umum atau pemuda-pemudi yang mau membangun bisnis gitu ya. Ini menarik banget Kang Martin. Terima kasih nih buat waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol nih di Mabar PI. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya buat teman-teman semua, terutama buat saya pribadi ini sangat bermanfaat dan menjadikan motivasi juga untuk saya terus improve di bisnis yang saya bangun ataupun bisnis yang mau saya bangun. Bener loh. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.